Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di doa pagi GPD Budi Mulia. Saudara, mari kita awali dengan doa untuk menyambut renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami sepanjang malam. Kami boleh ada pagi hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa sepanjang hari ini juga Engkau bersama kami, menolong kami, membela kami Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Mari Kau jamai setiap hati kami, agar hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar itu boleh tertanam, termeterai di hati kami, dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami sudah ketahui, yang kami sudah dengar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, firman-Mu Engkau bagi setiap kami, dan biarlah Engkau yang akan terus yang akan memberikan kemampuan, kekuatan untuk kami menjadi pelaku akan setiap kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi doa kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus pasti mengalami perubahan hidup. Nah, perubahan ini tidak hanya terlihat dalam kehidupan pribadi saudara, tapi juga dalam hubungan dengan sesama dan dalam komunitas iman. Nah saudara, jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul adalah contoh nyata bagaimana karya Roh Kudus membawa perubahan besar dalam hidup orang percaya. Nah, perubahan apakah yang dialami oleh orang-orang percaya di saat mereka bertemu secara pribadi dengan Yesus? Yang pertama, saudara, perubahan dalam gaya hidup. Itu bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46. Dan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka menerima Kristus, jemaat mula-mula mengalami perubahan gaya hidupnya saudara. Mereka penuh kasih, mereka peduli satu sama yang lain. Mereka setia dalam persekutuan. Mereka tidak lagi hidup hanya memikirkan diri sendiri saudara, tapi mereka berkumpul dengan sehati. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Nah saudara, mereka saling berbagi. Karena dikatakan mereka memecahkan roti bersama. Nah saudara, ini menunjukkan kasih dan kepedulian terhadap sesama. Firman Tuhan juga kita bisa baca dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. Di sana firman Tuhan berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu,
bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, firman Tuhan berkata bahwa orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu kasihnya nyata, saudara. Nah, mereka hidup dengan sukacita dan ketulusan. Tidak ada kepura-puraan, tetapi mereka hidup dalam kebahagiaan sejati yang datang dari Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi saudara, terlihat jelas ya kalau orang yang memang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, pasti ada tindakan yang nyata, kasihnya tulus, tidak ada kepura-puraan, saudara. Yang kedua, perubahan dalam iman dan hubungan dengan Tuhan. Saudara, perubahan sejati selalu membawa seseorang lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kalau orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia selalu ingin bersekutu dengan Tuhan, saudara. Selalu haus akan firman Tuhan, selalu rindu untuk mengalami lawatan Tuhan. Selalu ingin terus mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Nah, mereka hidup dalam penyembahan. Mereka senantiasa memuji Tuhan, bukan hanya dalam ibadah formal, tetapi dalam keseharian mereka, saudara. Nah, Mazmur 34 ayat 2, firman Tuhan di sana, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi orangnya haus, saudara, untuk selalu memuji Tuhan, untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, mereka bertumbuh dalam iman. Tentu orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti imannya bertumbuh. Mereka tidak hanya percaya, saudara, tetapi juga hidup dalam iman yang semakin kuat. Firman Tuhan Kolose 2 ayat 6-7, di sana firman Tuhan berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman. Nah, saudara, jadi ini adalah ciri-ciri orang-orang yang sudah mengalami perubahan dalam iman dan hubungannya dengan Tuhan semakin erat, saudara. Yang ketiga, perubahan dalam pengaruh terhadap orang lain. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-47b, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hidup mereka menjadi kesaksian, saudara. Saudara, perubahan dalam hidup orang percaya membuat mereka dikasihi banyak orang. Nah, Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saudara, Tuhan juga bekerja melalui mereka, melalui jemaat mula-mula, sehingga banyak orang tertarik dan diselamatkan. Jadi di saat mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka, saudara, mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan banyak orang terkagum dengan perubahan hidup mereka, perubahan jemaat mula-mula itu, sehingga banyak orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan karena melihat hidup mereka berubah drastis karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Banyak orang-orang yang juga berbondong-bondong untuk datang percaya kepada Tuhan. Jadi dengan perubahan mereka, tanpa mereka pergi penginjilan, saudara, dengan orang melihat hidup mereka yang berubah semakin lebih baik, orang malah datang kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah ayat ini menggambarkan perubahan hidup jemaat mula-mula setelah mereka percaya kepada Yesus. Nah, dari ayat ini, saudara, ada beberapa poin ya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Yang pertama, saudara, hidup dalam kebersamaan
dan kasih. Nah, saudara, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam persekutuan yang erat, yaitu saling mendukung dan berbagi dengan tulus, aktif dalam komunitas gereja, saling mendoakan satu dengan yang lain, serta membangun hubungan yang penuh kasih, saudara. Yang kedua, tekun dalam beribadah dan doa. Orang yang suka beribadah dan tekun, saudara, suka berdoa. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudara, iman yang bertumbuh membutuhkan komitmen untuk terus beribadah dan mencari Tuhan setiap hari. Nah, jadi tidak menjadikan ibadah sebagai rutinitas, saudara, tetapi sebagai kesempatan untuk bertemu Tuhan dan mengalami pertumbuhan rohani. Nah, poin selanjutnya yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah menjadi kesaksian bagi orang lain, saudara. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang yang berbuat jahat, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, ketika hidup kita berubah dan mencerminkan kasih Kristus, orang lain akan melihat dan tertarik untuk mengenal Tuhan. Dengan menjaga sikap, menjaga perkataan dan tindakan kita agar dapat mencerminkan karakter Kristus sehingga dapat membawa orang lain kepada Tuhan Yesus, saudara. Poin yang selanjutnya, bertumbuh dan membawa jiwa bagi Tuhan. Amsal 11 ayat 30 katakan, orang benar menghasilkan buah kehidupan dari orang yang menenangkan jiwa adalah bijak. Nah, jadi Tuhan bekerja melalui kehidupan orang percaya untuk terus menambah jumlah orang yang diselamatkan. Jadi menjadi alat Tuhan, saudara. Kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan juga merindukan kita menjadi alatnya Tuhan untuk kita boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, saudara, kita dipanggil untuk mengalami perubahan hidup seperti jemaat mula-mula. Hidup dalam kasih, tekun beribadah, penuh sukacita, saudara, dan menjadi kesaksian dan membawa jiwa bagi Tuhan. Nah, ini yang Tuhan harapkan dari kita sebagai orang-orang percaya, saudara. Saudara, jika kita mau menerapkan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi ternyata untuk kita bisa menjadi alatnya Tuhan, saudara, untuk kita bisa memiliki hidup yang menjadi berkat, menjadi contoh dan dapat membawa jiwa atau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, salah satu caranya adalah kita berubah dulu, saudara. Dengan cara kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan, maka perubahan itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan orang yang melihat kita, saudara, tanpa kita banyak bicara mungkin, dengan perubahan sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, maka orang yang melihat pun mereka akan diberkati dan mereka akan percaya kepada Tuhan. Tuhan kiranya mau nolong kita, memberkati kita, saudara, sehingga kita mampu untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk kumpulan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Jadikan kami umat-umat-Mu yang senantiasa bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, sehingga orang yang melihat kami menjadi percaya kepada Tuhan dan hidup kami menjadi berkat. Nama-Mu dipuji, ditinggikan lewat seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, kami mau jalani hari ini, Tuhan bersama dengan kami menjadi pembela, penolong akan hidup kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin.